Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Kartikasari dan rekan saya ada Nina Maulidiah dan Windu Tri Indraswara. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang implementasi strategi induktif, mata kuliah Strategi Pembelajaran SD. Pada materi kali ini, kami akan membahas 5 subbab. Yang pertama, definisi strategi induktif. Yang kedua, karakteristik strategi induktif. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan strategi induktif. Yang keempat, fase strategi induktif. Dan yang kelima, implementasi strategi induktif. Saya Nina Maulidiah, NIM 161, akan memaparkan materi tentang definisi strategi induktif. Menurut Hamidun dan kawan-kawan, pengajaran induktif adalah metode instruksional yang membebankan siswa untuk menjadi siswa yang aktif dalam proses pembelajaran mereka. Karena mereka didorong untuk mengatur dan mengklasifikasikan pengetahuan atau data subjek untuk membentuk konsep sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Menurut Japeta dan Kopala menjelaskan bahwa strategi induktif memungkinkan peserta didik belajar dalam situasi di mana mereka dapat menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman di laboratorium, di dalam kelas, atau dalam keadaan konkret. Dalam strategi ini, gagasan awal dikemukakan oleh peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan menamai dan mendiskusikan gagasan dalam pembelajaran. Pendekatan induktif memberikan pengalaman yang konkret kepada peserta didik berdasarkan data yang diperoleh dari objek dan peristiwa yang dialami akan menjadi dasar dan memudahkan untuk memperoleh pengetahuan baru. Strategi pembelajaran induktif dirancang berlandaskan teori konstruktivisme dalam belajar. Pembelajaran ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, dalam penerapannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan inilah, guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide. Tingkat keefektifan model pembelajaran induktif ini sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan membuat siswa berpikir dengan kreatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi induktif merupakan sebuah rancangan proses pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, dan menemukan sendiri konsep dari pengalamannya, mengaplikasikannya pada situasi masalah tertentu, dan dapat dikatakan bahwa strategi induktif lebih memusat pada siswa. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya, Windu Trindaswara, akan memaparkan materi karakteristik pembelajaran induktif. Karakteristik pembelajaran induktif dibagi menjadi 5. Yang pertama, penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif. Yang kedua, berstruktur rendah. Yang ketiga, penggunaan waktu yang kurang efisien. Yang keempat, memberikan kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Yang kelima, menumbuhkan minat dan sikap siswa dalam melakukan observasi dan siswa diberi kesempatan untuk aktif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Mira Kartikasari akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan strategi induktif. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari strategi induktif dibagi menjadi 3. Yang pertama, siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Karena pada strategi pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa, sehingga siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Nah, yang kedua, pemerataan pemahaman siswa lebih luas. Karena ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang materi pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tersebut. Sehingga pemerataan pemahaman siswa lebih luas dengan adanya pertanyaan-pertanyaan antara siswa dengan guru. Yang ketiga, sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar. Karena strategi pembelajaran induktif akan menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar karena adanya proses tanya jawab. Selanjutnya, kekurangan dari strategi induktif. Yang pertama, membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Strategi ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi-ilustrasi. Yang kedua, sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran. Tingkat keefektifan strategi pembelajaran induktif ini jadinya sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan membuat siswa berpikir. Yang ketiga, sangat tergantung pada lingkungan eksternal. Strategi pembelajaran ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal, jadi guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif, agar siswa merasa aman dan tak malu atau takut mengeluarkan pendapatnya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara sempurna. Yang keempat, guru harus menyiapkan perangkat-perangkat yang akan membuat siswa beraktivitas. Saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif, guru harus telah menyiapkan perangkat-perangkat yang akan membuat siswa beraktivitas dan mengobarkan semangat siswa untuk melakukan observasi terhadap ilustrasi-ilustrasi yang diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan metode ini, maka kemandirian siswa dapat berkembang optimal. Yang kelima, guru harus menjaga siswa agar perhatian mereka tetap pada tugas belajar yang diberikan. Sehingga peran guru sangat vital dalam mengontrol proses belajar siswa. Yang keenam, bergantung pada contoh-contoh atau ilustrasi yang digunakan oleh guru. Yang ketujuh, guru dan siswa harus suka membaca. Karena pembelajaran tidak dapat berjalan bila guru dan muridnya tidak suka membaca, sehingga tidak mempunyai pilihan dalam proses induktif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Windu Triindraswara, akan memaparkan materi fase-fase strategi induktif. Joyce dan kawan-kawan membagi 3 fase strategi pembelajaran induktif, yaitu yang pertama, pembelajaran konsep. Tahap ini mencakup 3 langkah utama: item daftar, kelompok barang yang sama secara bersama-sama, beserta tabel tersebut dengan nama konsep. Langkah-langkah: A. Membuat daftar konsep. B. Pengelompokan konsep berdasarkan karakteristik yang sama. C. Pemberian label atau kategorisasi. Fase yang kedua yaitu interpretasi data, merupakan cara mengajarkan bagaimana menginterpretasi dan menyimpulkan data. Sama halnya dengan strategi pertama, pembelajaran konsep, cara ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah: A. Mengidentifikasi dimensi-dimensi dan hubungan-hubungannya. B. Menjelaskan dimensi-dimensi dan hubungan-hubungannya. C. Membuat kesimpulan. Fase yang ketiga adalah aplikasi prinsip. Strategi merupakan kelanjutan dari strategi pertama dan kedua. Setelah siswa dapat merumuskan suatu konsep, menginterpretasikan dan menyimpulkan data, selanjutnya mereka diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip tertentu ke dalam suatu situasi permasalahan yang berbeda. Atau siswa diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip untuk menjelaskan suatu fenomena baru. Langkah-langkah: A. Membuat hipotesis, memprediksi konsekuensi. B. Menjelaskan teori yang mendukung hipotesis atau prediksi. C. Menguji hipotesis atau prediksi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Mira Kartikasari akan melanjutkan presentasinya tentang implementasi strategi induktif. Dalam proses pembelajarannya,
Kegiatannya dibagi menjadi 3. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kami mengimplementasikan strategi induktif ini pada kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, mata pelajaran IPA, di mana ada tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama, melalui kegiatan mencari informasi di internet bersama guru, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar, tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Langsung saja masuk dalam kegiatan awal. Yang pertama, siswa memberi salam kepada guru. Yang kedua, guru membuka pelajaran dengan menyapa siswa dan menanyakan kabar mereka. Yang ketiga, guru menanyakan kehadiran siswa. Yang keempat, siswa dan guru berdoa bersama. Yang kelima, guru memberikan acuan tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Ini termasuk dalam fase interpretasi data dalam strategi induktif. Yang keenam, siswa mendapatkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Ini juga termasuk dalam fase interpretasi data. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok dengan anggota tiap kelompok berjumlah 4 orang. Yang kedua, guru membagikan gambar-gambar yang berisi tahapan-tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan yang diacak kepada setiap kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok diminta mencari informasi tentang siklus makhluk hidup di internet dengan dampingan guru. Ini termasuk dalam fase pembelajaran konsep. Yang keempat, setiap kelompok diminta menyimpulkan data-data yang diperoleh dari internet. Kegiatan tersebut termasuk dalam fase interpretasi data. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan untuk lebih memahami siklus makhluk hidup. Ini termasuk dalam fase interpretasi data. Yang keenam, siswa berdiskusi untuk menyusun gambar tahapan pertumbuhan makhluk hidup dengan benar. Ini termasuk dalam fase aplikasi prinsip. Yang ketujuh, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan ini termasuk dalam fase aplikasi prinsip. Yang kedelapan, kelompok lain menilai penampilan dari kelompok yang presentasi. Ini juga termasuk dalam fase aplikasi prinsip. Yang kesembilan, guru dan siswa bersama-sama membahas dan menyimpulkan materi ini serta memberikan contoh skema siklus makhluk hidup yang benar. Kegiatan tersebut termasuk dalam fase interpretasi data. Selanjutnya, yaitu kegiatan akhir. Yang pertama, guru melakukan kegiatan refleksi dengan memberikan beberapa pertanyaan ringan kepada siswa. Kegiatan ini termasuk dalam fase interpretasi data. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, seperti menggambar tahapan-tahapan pertumbuhan hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Ini termasuk dalam fase aplikasi prinsip. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.